warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Amalia Ainunisa, dan di sini saya dan kelompok saya akan menjelaskan tentang proyek ABSS yang sudah kami buat, yaitu dengan tema toko roti dan jasa pembuatan cake, aplikasi komputer akuntansi 2. Dan di sini ada nama anggota kelompoknya, yaitu Hilda Wulan Sujiarti, Lia Amalia Tusolihah, Salma Haurat Safia, Salma Ratnadila, dan saya sendiri Suci Amalia Ainunisa. Oke, di sini saya akan membuat data perusahaan baru, dan di sebelah kiri saya itu ada data perusahaannya, dan di sebelah kanan itu ada langkah-langkahnya. Dan kita lanjut ke langkah-langkahnya. Untuk langkah yang pertama, kita buka dulu software ABSS-nya. Selanjutnya, tampil kotak dialog Welcome to ABSS Premier untuk pembuatan data baru. Pilih Create a New Company File. Selanjutnya muncul kotak dialog New Company File Assistant dan klik Next pada bagian Introduction. Pada kotak dialog New Company File Assistant, bagian Accounting Information, isikan data tahun pembukuan dan bulan transaksi perusahaan. Data yang diinput itu tidak boleh salah, dan kemudian jika sudah benar, klik tombol Next untuk melanjutkan proses selanjutnya. Pada Please Confirm Your Accounting Information akan menampilkan sebuah konfirmasi tentang accounting year yang sudah dibuat. Jika sudah merasa benar, klik tombol Next untuk melanjutkan proses selanjutnya. Dan lalu pilih option pertama, yaitu I would like to start with one of the list provided by ABSS. Lalu Next. Pada select your accounting list, pilih jenis perusahaan yang sesuai dengan perusahaan, lalu klik Next. Dan pada kotak dialog New Company File, klik tombol Change untuk memilih tempat penyimpanan file data perusahaan. Setelah itu, klik Next. Setelah itu, akan tampil informasi Congratulations. Kemudian pada bagian Conclusion, klik tombol Comment Center. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lia Amalia Tusolihah dengan NIM 1119599 dari kelas 11 313. Di sini saya akan menjelaskan pengaturan preference-nya untuk sistem Windows, Sales, Purchase, dan Security preference-nya. Untuk menentukan preference tersebut, yang pertama pilih menu Setup, lalu klik Preference. Untuk bagian kedua, bagian Sistem, klik opsi Ideal in Multiple Currency, kemudian klik tombol OK pada kotak dialog informasi. Nah, seperti ini gambarannya. Lalu klik OK. Dan untuk yang ketiga, bagian Windows Preference-nya, unklik opsi Automatically check spelling in text file before recording transaction. Nah, seperti ini gambaran untuk di aplikasi ABSS-nya. Lalu untuk yang keempat, bagian Sales Preference-nya, checklist opsi one for duplicate invoice numbers on record sales. Klik button Terms untuk membuat termin pembayarannya, isi data termin pada kotak dialog Credit Terms. Seperti ini gambarannya. Nah, ini yang selanjutnya, ini pembuatan data termin pada kotak dialog. Lalu untuk yang kelima, bagian Purchase Preference-nya, checklist untuk opsi one for duplicate purchase orders numbers one record purchase. Seperti ini gambaran dari aplikasi ABSS-nya. Lalu yang keenam ada Security Preference. Yang pertama itu klik tombol User ID, klik tombol New, lalu isikan data berdasarkan nama masing-masing aja pada kolom User ID. Nah, lalu jika sudah, klik tombol OK. Nah, gambaran di aplikasi ABSS-nya seperti ini. Diklik yang di bawahnya ini User ID, lalu akan tampil seperti ini, User Access. Nah, lalu diklik aja New, dan masukkan, tampilannya akan seperti ini, masukkan User ID-nya, yaitu kita menggunakan bakery User ID-nya, lalu klik OK, maka akan tampilan seperti ini. Lalu diklik OK juga.
Nah, untuk pembuatan mata uangnya sendiri, kita menggunakan dua mata uang. Yang pertama ada IDR atau rupiah dan USD atau United States Dollar. Nah, untuk pembuatannya sendiri, yang pertama pilih menulis seperti ini, gambaran di aplikasi ABSS-nya. Lalu klik currency yang paling bawah nih. Lalu yang kedua, kemudian akan tampil daftar mata uang. Dari daftar mata uang tersebut, hapus data mata uang yang tidak digunakan dengan cara klik kanan pada list data mata uangnya, lalu delete currency. Nah, untuk yang ketiga, mata uang rupiah, pada kotak dialog currency, double klik pada baris USD lokal lalu edit. Nah, seperti ini gambarannya. Diedit dulu, masukkan data-datanya. Jika sudah sesuai, klik OK. Untuk yang keempat, mata uang unit States Dollar atau USD, buat baru untuk mata uang USD dengan cara klik new lalu isi data sebagai berikut. Nah, ini kita masukkan data-datanya. Ini hanya gambarannya saja dari aplikasi ABSS dan dari perusahaan yang kita buat. Seperti ini. Lalu jika sudah sesuai, klik OK. Baik, di sini untuk pembuatan mata uangnya kita menggunakan dua mata uang, yaitu yang pertama ada mata uang rupiah atau lokal, yang kedua ada mata uang USD. Nah, di sini kita langsung aplikasikannya saja ke ABSS. Di atas ini ada menulis, diklik lalu kita pilih currency. Nah, setelah itu tampilannya akan seperti ini. Nah, untuk awalan kita banyak pilihan mata uang. Nah, semuanya itu dihapus kecuali yang lokal ya. Yang lokal jangan dihapus. Setelah itu kita klik, lalu kita edit atau bisa diklik tanda panahnya. Atau juga kita bisa klik edit. Nah, setelah itu di sini kita diedit dengan currency kodenya IDR rupiah. Disesuaikan saja. Jika positif amount dan negatif amount-nya sudah sesuai, maka klik OK. Nah, untuk pembuatan dolarnya kita membuat yaitu dengan klik new. Nah, di sini kita masukkan saja dolarnya seperti ini. Nah, seperti ini. USD atau Unit States Dollar. Dimasukkan juga exchange rate-nya. Untuk simbolnya juga jangan lupa. Dan untuk positif dan negatif amount-nya disesuaikan saja. Jika sudah, klik OK. Nah, maka tampilannya tuh akan seperti ini. Hanya dua saja karena kita menggunakan dua mata uang saja. Terima kasih. Saya Salma Rosafia. Di sini saya menjelaskan tentang pengaturan data akun. Untuk yang pertama saya akan menjelaskan tentang hapus akun yang tidak digunakan. Nah, akun yang akan dihapus itu ada 3, yaitu dengan nomor akun 12120 payroll ceku account, 12130 cash drawer, 12210 less pro for default debit. Untuk langkah menghapus data akun, yang pertama pada comment center pilih account, lalu pilih account list. Yang kedua, lalu pilih akun yang akan dihapus. Yang ketiga, pada kotak dialog edit account, klik kanan, kemudian pilih delete account. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang edit data akun. Untuk edit data akun ada 5. Yang pertama, 12110 ceku account menjadi cash IDR. Yang kedua, 12140 petty cash menjadi Bank Mandiri IDR. Yang ketiga, 12160 undeposit pound menjadi undeposit ceku. Yang keempat, 12200 trade debtor menjadi trade debtor IDR. Yang kelima, 2200 trade creditor menjadi trade creditor IDR. Untuk langkah mengedit data akun itu, yang pertama, pada comment center pilih account, lalu pilih account list. Yang kedua, lalu pilih akun atau nama akun yang ingin diubah datanya.
Yang ketiga, pada kotak dialog edit account, ubah nama akun atau nomor akun sesuai dengan data akun yang akan diedit. Yang keempat, kemudian setelah selesai, klik OK. Nah, yang ketiga, saya akan menjelaskan tentang pembuatan data akun baru. Untuk pembuatan data akun baru itu ada 13. Nah, saya akan menjelaskan satu untuk pembuatan data akun barunya. Selanjutnya bisa mengikuti seperti yang saya jelaskan. Untuk langkah membuat akun mata uang asing, yang pertama, pada kotak dialog account, pilih list tombol new. Yang kedua, pada kotak dialog edit account, untuk tab profile, pilih option header atau detail sesuai yang diinginkan. Setelah itu, buat nomor akun sesuai dengan kode yang diinginkan. Nah, untuk sebagai contoh, di sini saya akan membuat akun cash USD dengan option detail account. Tipe accountnya adalah bank, number accountnya 12120, account name cash USD, opening balance-nya 1000 US dollar. Yang ketiga, pada kotak dialog edit account, untuk tab detail, pada kolom currency, ubah menjadi mata uang sesuai yang diinginkan, kemudian klik tombol use currency. Nah, untuk sebagai contoh, ganti currency menjadi USD, currency exchange, accountnya menjadi cash USD exchange. Yang keempat, klik tombol OK. Nah, nanti hasil pembuatan akun baru akan tampil pada account list. Kita masuk ke pembuatan data akun. Di pembuatan data akun, yang pertama kita akan hapus akun yang tidak kita gunakan nanti dalam proses transaksi. Kita masuk ke menu account, kemudian pilih account list. Yang pertama kita hapus itu adalah nomor akun 12120 payroll check account. Kita cari 12120, terus kita bisa double klik, lalu kita klik kanan, lalu klik delete account. Caranya sama digunakan juga untuk 12130 cash drawer dan 12210 last proof for deadpool debit. Kita cari dulu yang 12130, lalu kita hapus, dan 12210 juga kita hapus. Lalu setelah selesai kita klik close. Setelah hapus data akun, sekarang kita lakukan dengan edit data akun. Di edit akun di sini kita akan mengedit nomor akun dan nama akunnya. Sekarang kita coba untuk merubah data akun. Yang pertama kita akan merubah yang 12110, kita masuk masih sama ke akun, kemudian kita pilih account list. Setelah itu kita cari yang mau kita rubah, yaitu 12110. Kalau sudah, kita klik double, kemudian kita rubah untuk penamaannya saja menjadi cash IDR. Setelah kita ubah, kita langsung klik OK saja. Kita lanjut yang untuk 12140, kita klik edit atau klik double, kemudian kita edit namanya menjadi Bank Mandiri IDR. Setelah itu kita klik OK. Lanjut, kita merubah yang 12160
Ini kita ubah nomor akunnya juga menjadi 13170 dengan nama akunnya undeposit check. Lalu kita klik OK saja. Lanjut ke yang keempat, itu kita cari 12200, kita klik double, kita tambahkan saja belakangnya IDR. Setelah itu kita klik OK, dan yang terakhir itu nomor account 22200. Kita cari terlebih dahulu 22200 trade creditor, kita tambahkan juga belakangnya IDR. Setelah itu kita klik OK. Selesai, kita klik close. Setelah selesai, kita membuat edit data account. Sekarang kita lanjut untuk pembuatan data akun baru. Dalam pembuatan data akun baru, kita gunakan mata uang asing. Kita coba masuk ke account, kemudian pilih account list. Karena kita mau membuat, berarti kita pilih new. Pilihan yang pertama, kita masuk ke akun tipenya, kita pilih bank. Kemudian kita masukkan nomor akunnya 12120, kemudian kita klik enter, lalu masukkan cash USD, lalu setelah itu kita masuk ke tab detail, kemudian currency-nya kita ganti menjadi USD, lalu kita use. Di sini kita klik OK karena nanti akan dibuatkan akun exchange secara otomatis. Setelah itu muncul 12121 cash USD exchange, lalu kemudian kita klik OK. Nanti kita lihat di sini 12120 cash USD dan 12121 cash USD exchange. Di sini tipenya yang exchange kita ganti menjadi bank, lalu kita klik OK. Kemudian kita akan lanjut pembuatan data akun yang lainnya. Kita pilih new.
Ini kita ganti menjadi header account dan klik OK. Klik OK. Di sini yang bank USD exchange-nya kita ganti account tipenya menjadi bank. Yang lainnya benar. Setelah itu, setelah selesai semua sampai unrealized gain, loss forex, lalu kita klik close. Selesai semua tiga-tiganya, lalu kita lanjut ke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Ratnadila dengan NIM 111900521. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana pengaplikasian pada aplikasi ABSS. Yang pertama akan membuat link akun. Nah, di sini kita akan membuat link akun pada mata uang IDR, rupiah, dan mata uang dolar USD. Ini cara-caranya, buka dari menulis, pilih currency. Nah, langsung saja kita aplikasikan pada aplikasi ABSS. Di sini ada tampilan pada ABSS. Nah, langsung saja kita aplikasikan. Yang pertama kita buka menulis, pilih currency, lalu kita pilih uang rupiah dulu. Bisa diklik 2 kali, bisa juga klik edit, atau enggak bisa juga diklik panah yang ada di sini. Klik. Kita akan mengubah link akun pada resave akun. Dilihat kode-kode akunnya sudah sama. Jika sudah sama, kita ubah yang payable akun. Jika sudah sama, langsung saja klik OK. Selanjutnya kita akan mengubah link akun pada mata uang USD. Klik 2 kali. Kita lihat resep akunnya. Kode akun aset akunnya itu trade debtor pada mata uang USD. Jangan lupa bank akunnya diganti oleh menjadi kas USD. Di checklist semuanya, langsung masukkan kode-kode akunnya. Sudah sama, langsung ke payable akun. Nah, kalau liability-nya itu trade creditor dari mata uang USD. Bank akunnya cash. Di checklist sama. Nah, ini kode-kode akunnya sudah sama. Klik OK. Klik close. Selanjutnya kita akan membuat data pajak dengan menambahkan PPN senilai dengan rate 10%.
Ini langkah-langkah membuat kode pajak. Kita langsung saja mencobanya pada aplikasi ABSS. Selanjutnya kita di sini akan membuat data pajak, yaitu kita buka menulis, lalu pilih tax code. Nah, setelah itu ini hapus saja tax yang tidak perlu digunakan dengan klik kanan delete tax code. Nah, kita akan mengubah dari tax code VAT dengan cara klik 2 kali, lalu kita ubah tax code-nya jadi PPN, deskripsinya pajak pertambahan nilai, rate-nya 10%. Lalu klik OK dan close. Selanjutnya kita akan, setelah selesai membuat data pajak, kita akan membuat data job, yaitu ada produk dan jasa. Ini cara langkah-langkah untuk membuat data job. Langsung saja pengaplikasiannya kepada aplikasi ABSS. Di sini kita akan membuat data job. Di sini terdapat ada 2 job, yaitu ada P dan J, yaitu produk dan jasa. Langsung saja kita aplikasikan. Kita buka menulis, lalu pilih job, lalu klik new. Job numbernya yang pertama ada P, di enter. Job name-nya produk. Di sini kita bisa klik new agar bisa langsung memudahkan. Bisa juga kita langsung klik OK. Kita klik new ya. Satu lagi kita masukkan ada J, di enter. Job name-nya jasa. Setelah itu, karena cuman ada 2 data job, langsung saja diklik OK. Nah, ini hasilnya ada jasa dan produk ini. Lalu kita klik close. Sekarang kita akan membuat pembuatan kategori, yaitu ada lokal dan overseas. Nah, ini cara-cara untuk membuat kategori. Langsung saja kita aplikasikan pada aplikasi ABSS-nya. Selanjutnya kita akan membuat kategori. Kita langsung saja aplikasikan kepada aplikasi ABSS, yaitu kita masuk menulis, lalu pilih kategoris, lalu klik new, yaitu yang pertama ada L, lokal, L, enter. Kategori name-nya lokal, klik OK. Kita tambahkan lagi, klik new. Satu lagi ada O, name-nya itu overseas, lalu klik OK.
Selesai. Close. Setelah itu kita akan membuat price level. Itu ada price ID A dan B. Yang bernama A itu mata uang IDR, yang B itu mata uang USD. Ini langkah-langkah untuk membuat price level. Pilih menulis, kemudian pilih custom. Kita langsung saja aplikasikan pada aplikasi ABSS-nya. Selanjutnya kita akan membuat data price level. Yaitu di sini kita buka menulis, pilih custom list and file names, pilih price level. Yang pertama itu ada di A mata uang IDR dan B mata uang USD. IDR, B-nya USD. Lalu klik OK. Dan di sini untuk membuat data pelanggan, pemasok dan karyawan, berikut langkah-langkah untuk mengisi data penggunanya. Yaitu yang pertama, pilih menu card file pada comment center. Kemudian pilih card list. Yang kedua, pilih tab customer, kemudian pilih tombol new. Dan yang ketiga pada kotak dialog card file untuk tab profil isikan data seperti yang ada di contoh ini, seperti gambar yang ada di bawah ini. Dan lanjut. Dan untuk nomor 4 ini, setelah itu klik tab selling details, isikan data seperti item price level, tax code, freight tax code. Di sini item price levelnya itu IDR, tax kodenya itu PPN, freight tax kodenya itu NT. Dan bisa dilihat contoh gambar yang ada di bawahnya. Dan berikut hasil customer yang sudah diinput ini, yang di nomor 5. Ini gambarnya yang ada di bawah. Dan lanjut. Berikut langkah-langkah untuk mengisi data supplier. Pilih menu card file pada comment center, kemudian pilih card list, pilih tab supplier, kemudian pilih tombol new. Pada kotak dialog card file, untuk tab profil, isikan data seperti gambar yang ada di bawahnya. Dan untuk nomor 4, klik tab buying details, isikan data seperti tax code, freight tax code. Yang tax kodenya itu PPN, freight tax kodenya itu NT. Dan lanjut. Nah, ini adalah hasil dari data yang sudah diinput, data supplier. Dan di sebelah kanan langkah-langkah untuk mengisi data employee. Yang pertama itu pilih menu card file pada comment center sama kayak tadi, kemudian pilih card list, pilih tab employee, kemudian pilih tombol new pada kotak dialog card file. Untuk tab profil, isikan data seperti yang di bawah ini, seperti gambar yang ada di bawah ini. Dan ini dia berikut hasil employee yang sudah diinput. Oke, di sini untuk membuat data customer, pemasok dan karyawan, itu kita klik card file, lalu card list. Nah, di sini untuk membuat datanya kita klik new aja di sini. Sesuai yang kita pengen. Kalau misalnya mau bikin data customer, kita klik customer, terus klik new. Kalau bikin supplier, kita klik supplier, terus klik new. Employee juga sama, klik new. Kalau personal juga sama, klik new. Dan di sini data yang sudah kita buat, edit dulu. Nah, di sini di profil itu card tipenya itu supplier, name-nya itu Kayson. Ini nama pelanggan, dan card ID-nya itu S003 karena supplier jadinya S. Di sini address-nya diisi, lalu
sesuaikan mata uangnya. Di sini mata uangnya pakai mata uang USD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilda Wulan Suciatri dengan NIM 111900935. Di sini saya akan membahas tentang pencatatan saldo awal akun, di mana kami sudah menyediakan tabel dengan nama-nama akun dan nominalnya. Dan kami juga akan menjelaskan bagaimana langkah-langkah untuk mengisi saldo awal neraca saldo. Yang pertama, itu pada menu bar, pilih menu setup, pilih balance, kemudian account opening balance. Yang kedua, memasukkan nilai nominal saldo awal untuk masing-masing perkiraan pada kolom opening balance. Karena kami menggunakan dua mata uang asing, yaitu rupiah dan USD, maka untuk nominal akun exchange-nya akan secara default diberikan oleh ABSS dengan klik tombol calculate now. Setelah itu akan tampil kotak dialog confirm exchange account opening balance, kemudian klik tombol OK, di mana nanti untuk exchange-nya nominalnya akan secara otomatis terisi sampai nanti saat semuanya sudah terisi nominalnya, lalu lihat amount left to be allocated itu harus 0. Jika sudah 0, maka klik OK. Baik, selanjutnya saya akan mendemokan pencatatan saldo awal akun dengan aplikasi ABSS. Dengan cara kita buka aplikasi ABSS-nya terlebih dahulu, lalu pada menu bar kita pilih setup, lalu klik balance, lalu pilih account opening balance. Ya, lalu kita masukkan nominal yang tadi sudah dibuat pada tabel. Oke, kitchen equipment cost kita isi dengan 800 juta. Selanjutnya untuk kitchen equipment akumulasi depresiasi itu minus 400. Tuh 23. Selanjutnya itu ada building at cost itu sebesar 650 juta. Untuk building akumulasi depresiasi itu sebesar minus 525 juta. Untuk kas IDR itu sebesar 60 juta. Untuk kas USD itu kita isi dengan 1000. Ketika kita klik tab, akan muncul seperti ini. Kita klik calculate now, akan muncul, lalu kita klik OK. Lalu di sini cash USD exchange akan berubah otomatis. Selanjutnya kita akan isi sesuai dengan nominalnya untuk yang lainnya. Mandiri itu 250 juta. Untuk ownersnya ini 600 juta. 600 juta. Untuk owner drawingnya ini minus 18 juta. Untuk return earningnya ini 635 81.140 rupiah. Ketika amount left to be allocatednya sudah 0, maka saldo awal akun sudah sesuai, sudah balance. Jika sudah terisi semua seperti ini, lalu kita klik OK. Selanjutnya saya akan membahas tentang pencatatan saldo piutang, di mana saldo piutang ini diambil dari card type customer. Di sini ada 3 customer dengan opening balance 16.709.000, di mana nanti jumlah ini harus sesuai dengan trade debtors IDR dan USD di saldo awal akun. Untuk langkah-langkahnya yaitu pertama, pilih menu setup, pilih balance, lalu pilih customer balance. Yang kedua,
pilih jenis currency sesuai dengan data customernya. Yang ketiga, pilih customer yang ingin dibuatkan saldo piutangnya. Yang keempat itu klik tombol add cell. Yang kelima itu isikan data-data saldo piutang sesuai dengan tabel yang sudah disediakan. Untuk lebih jelasnya nanti saya akan demokan di aplikasi ABSS. Selanjutnya saya akan mendemokan pencatatan saldo piutang dengan cara kita buka aplikasi ABSS Premiernya terlebih dahulu, lalu kita pilih pada di menu bar setup, lalu pilih balance, lalu pilih customer balance. Selanjutnya kita akan mengisi yang pertama, ini currency-nya IDR terlebih dahulu dengan PT Chobekri. Kita klik 2 kali, lalu pilih add cell. Kita tap dulu. Di sini termnya sudah ini ya 2% dengan tenggang waktu 10 hari dan net 30. Invoice-nya adalah INF 01. Date-nya yaitu tanggal 26 bulan 12 tahun 2019. Oke. Untuk total including tax kita isi dengan 12 juta. Itu 12 juta. Untuk tax code-nya kita pilih NT. Untuk job kita pilih P. Ini sesuai dengan tabelnya ya. Untuk kategori kita pilih L. Jika sudah sesuai, kita klik record. Langsung kita pilih customer summary dan kita masukkan dengan nominal untuk sweet cake dan PT Central Cake yang lainnya. Selanjutnya PT Sweet Cake kita klik 2 kali lalu pilih add cell. Kita tap, invoice-nya itu kita masukkan INV 02. INV 02. Selanjutnya tanggalnya kita masukkan tanggal 30 bulan 12 tahun 2019 dengan total including tax-nya itu sebesar 4 juta. Untuk tax code kita pilih NT. Untuk job PT Sweet Cake itu pakai jasa. Untuk kategorinya adalah overseas. Jika sudah sesuai, maka kita klik record. Jika muncul form congratulations, berarti untuk pencatatan saldo piutang untuk currency IDR itu out of the balance-nya sudah 0. Kita klik OK. Oke, out of the balance sudah 0. Kita klik customer summary. Lalu kita pilih currency-nya adalah USD. Ini ada customer PT Central Cake, kita klik 2 kali. Lalu kita klik add cell. Kita tap. Invoice-nya kita masukkan INV 03 dengan date-nya tanggal 29 bulan 12 tahun 2019. Untuk total including tax-nya itu $50. Tax code-nya kita masukkan NT. Untuk job PT Central ini kita pakai P. Produk. Untuk kategori kita pakai L. Jika sudah sesuai dengan datanya kita record. Dan jika muncul seperti ini lagi berarti out of the balance-nya sudah 0. Berarti sudah berhasil. Kita klik OK. Oke. Lalu kita close saja. Selanjutnya saya akan membahas tentang pencatatan saldo hutang. Untuk saldo hutang ini diambil dari card type supplier. Ada 3 supplier, di mana nanti jumlah dari saldo hutang ini sesuai dengan trade creditor IDR dan USD di saldo awal akun.
Untuk langkah-langkahnya yaitu untuk mengisi saldo piutang, pilih menu setup, klik balance, lalu supplier balance. Setelah itu, pilih jenis currency yang sesuai dengan data customer-nya. Setelah itu, pilih supplier yang ingin dibuat untuk saldo hutangnya. Setelah itu, klik tombol add purchase. Setelah itu, isi data-data saldo hutang. Untuk lebih jelasnya, nanti saya akan demokan di aplikasi ABSS-nya. Selanjutnya, saya akan mendemokan pencatatan saldo hutang di aplikasi ABSS. Kita buka aplikasi ABSS terlebih dahulu. Lalu, pada menu setup, kita pilih balance, lalu pilih supplier balance. Di sini kita pilih currency-nya itu USD terlebih dahulu. Untuk yang pertama itu PT Andalova, kita klik 2 kali, lalu kita pilih add purchase. Untuk INV-nya kita masukkan INV 01. Untuk date-nya kita masukkan tanggal 30 bulan 12 tahun 2019. Untuk total including tax-nya kita masukkan $30. Untuk passcode-nya kita masukkan NT. Job-nya P. Kategori L. Jika sudah sesuai, kita klik record, klik supplier summary, lalu klik supplication. Di sini klik add purchase. Untuk ininya kita masukkan INV 03 dengan tanggal 30 bulan 12 2019. Total includingnya kita masukkan $80. Untuk task code kita masukkan NT. Job kita masukkan jasa, dan kategori kita masukkan overseas. Oke, sudah sesuai. Kita klik record. Jika muncul form congratulation, berarti out of the balance dari pencatatan saldo hutang currency USD itu sudah 0. Kita klik OK. Di sini out of the balance-nya sudah 0. Kita klik supplier summary, lalu pilih currency-nya IDR. Lalu di sini ada supplier Naika. Kita klik 2 kali, lalu pilih add purchase. Untuk P0-nya kita klik INV 02. Tanggal 28 bulan 12 tahun 2019. Untuk total including tax-nya kita masukkan 2.250. Untuk tax code kita klik NT. Untuk job kita pilih produk dan kategorinya adalah L. Oke, kita klik record. Jika muncul form congratulation, berarti itu sudah berhasil. Out of the balance-nya sudah 0. Selanjutnya saya akan membahas tentang pencatatan persediaan barang. Yang pertama itu ada setup item list. Di sini sudah disediakan tabel dengan 4 item, yaitu tepung terigu, kue brownies, kue ulang tahun, dan bittersweet. Inventory untuk tepung terigu di sini itu memakai dia ingredient. Untuk kue brownies dan kue ulang tahun, inventorinya adalah cake box and container. Dan untuk bittersweet, inventorinya adalah novelty item. Untuk selling price, di sini disediakan harga untuk rupiah dan dolarnya. Selanjutnya, saya akan mendemokan bagaimana cara menginput data persediaan di aplikasi ABSS. Selanjutnya, saya akan mendemokan pencatatan persediaan barang. Yang pertama itu ada setup item list. Yang pertama, saya akan membuka aplikasi ABSS, lalu pilih modul inventory, lalu pilih item list. Kita klik new. Untuk item number yang pertama itu adalah TPR.
namanya adalah tepung terigu. Oke, kita checklist I buy this item, I sell this item, dan I inventory this item. Untuk cost of sale account-nya di sini kita pakai big item purchase. Kita klik use account. Untuk income account-nya kita pilih big item. Untuk asset account-nya kita pilih ingredient. 2, 3, 10. Lalu kita ke buying details. Untuk task code-nya kita masukkan NT. Oke. Selanjutnya kita ke selling details. Di sini best selling-nya adalah 142.000. Selling unitnya di sini adalah pieces. Untuk task code-nya kita masukkan NT. Untuk USD-nya kita ganti menjadi 10,05. Jika sudah selesai, kita klik OK. Maka di sini akan muncul. Lalu lakukan untuk item kue brownies lainnya, kue brownies, kue ulang tahun, dan bittersweet. Item yang ketiga itu inventory. Untuk aset account-nya adalah novelty item. Buying details-nya VCS, NT. Kita masukkan best selling price-nya adalah 1.255.000. Dan untuk USD-nya kita masukkan best selling-nya kita masukkan 80.000. Dan untuk USD-nya kita masukkan 5,66 dolar. Oke, jika sudah kita klik OK. Ini akan muncul semua item list dari tepung terigu, kue ulang tahun, kue brownies, dan bittersweet. Saya akan menjelaskan yang kedua, yaitu opening balance untuk persediaan. Opening balance untuk persediaan itu ada 4. Nah, saya akan memberikan satu contoh, yaitu TPR atau tepung terigu, kuantitinya 4, unit costnya 1.750.000, totalnya 7 juta, nomor accountnya 12310, inventory-nya ingredient. Langkah-langkah untuk setup opening balance inventory yaitu 1. Pada comment center pilih inventory. 2. Pilih code inventory. 3. Akan tampilkan kotak dialog code inventory. Ketik jumlah kuantitas setiap barang pada kolom counted. Selanjutnya klik tombol adjust inventory. Nanti akan keluar adjustment information, itu bisa diklik continue, lalu klik opening balance. Yang keempat, kemudian isikan harga pokok barang per unit di kolom unit cost beserta pilihan akun persediaan pada kolom account. Untuk opening balance persediaan, kita langsung masuk pada comment center, lalu pilih inventory, kemudian pilih code inventory. Lalu akan tampil kotak dialog on inventory, kemudian kita masukkan jumlah kuantitinya di setiap barang. Yang pertama itu bittersweet, masuk kuantitinya 5, kue brownies 5, kue ulang tahun 10, dan yang terakhir tepung terigu 4. Lalu kita klik adjust inventory, kemudian pilih continue, lalu opening balance, terus kita masukkan unit cost-nya. Yang pertama BTS itu bittersweet
840, kue brownies 8.500.000, kue ulang tahun 4.250.000, terus tepung terigu 1.750.000. Untuk kategorinya kita pilih L itu lokal, tanggal itu tanggal 1 bulan 1 2020. Lalu kita klik record. Selesai. Selanjutnya kita akan membuat transaksi pembelian tunai pada mata uang USD. Nah, di sini ada pada tanggal 5 Januari 2020 perusahaan membeli barang secara tunai kepada PT Andalova. Nah, ini berikut daftar barang yang dibeli oleh PT Mega Bakery, yaitu ada nomor purchase-nya, jobnya, kategorinya, dan exclude PPN-nya 10%. Nah, langsung saja kita aplikasikan pada aplikasi ABSS-nya. Selanjutnya kita akan melakukan transaksi pembelian tunai pada mata uang USD. Nah, kita langsung saja aplikasikan. Pembelian tunai itu ada di modul purchase. Terus pilih enter purchase. Kita ubah ininya menjadi bill. Lalu kita masukkan suppliernya itu PT Andalova. Kita gunakan. Nah, dilihat di sini keterangannya itu nomor purchase-nya itu FB030101. Kita ketik B 030101 dengan terminnya COD. Lalu klik OK. Kita unchecklist ya. Jika ini terchecklist, kita unchecklist. Pada tanggal 5 Januari 2020. Jangan lupa kita ubah layoutnya menjadi item. Nah, di sini dia membeli tepung terigu sebanyak 3 kodenya tepung terigu, enter, seharga $10.05. Dia jobnya di sini produk. Dilihat subtotalnya, taxnya berapa. Nah, kategorinya diisi. Dia masuknya ke kategori overseas. Nah, jika sudah sama seperti ini, langsung saja klik record. Nah, selesai. Selanjutnya kita akan melakukan pembayaran transaksi pada pembelian tunai mata uang USD. Nah, ini sini tanggal 5 Januari 2020 perusahaan membayar transaksi kepada PT Andalova menggunakan bank USD sebesar $33,17 dengan nomor cek
BK030101 dengan job produk kategorinya 0. Nah, langsung saja kita aplikasikan pada ABSS-nya. Di sini kita akan langsung aplikasikan pada aplikasi ABSS-nya. Kita pilih modul purchase, lalu pilih pay bills. Nah, kita masukkan suppliernya PT Andalova. Lalu kita pilih akunnya itu bank USD. Dengan nomor cek BK030101 pada tanggal 5 Januari. Nah, kita masukkan amount-nya $33,17. Kita klik pada amount applied-nya. Lalu kita klik pada finance chart-nya sehingga out of balance-nya itu menjadi 0. Kita langsung saja record. Selesai. Nah, di sini kita akan lihat transaksi jurnalnya pada tanggal 5 Januari. Di purchase-nya ini sudah masuk. Dan pembayarannya di jurnal disbursement-nya sudah masuk. Ini transaksi tersebut sudah masuk pada jurnal. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang transaksi retur pembelian. Pada tanggal 10 Januari 2020 dengan nomor purchase FB 050101, perusahaan melakukan pengembalian barang dengan mata uang asing kepada PT Andalova berdasarkan nomor purchase FB 030101 pada tanggal 5 Januari 2020 dengan cara pembayaran tunai. Rinciannya sebagai berikut. Jobnya P, kategorinya O, terus exclude-nya 10% PPN. Mengembalikan barang TPE tepung terigu sejumlah 1. Saya akan menjelaskan dan menembokkan di aplikasi ABSS dengan cara klik modul purchase, lalu pilih enter purchase, lalu pilih supplier yaitu PT Andalova. Setelah itu kita pilih layoutnya itu adalah item. Nah, kita akan mengembalikan barang. Di sini termnya yaitu COD. Untuk purchase-nya itu adalah FB 050101. FB tanggalnya adalah 10 Januari 2020. Untuk bill kita masukkan 1 TPR. Untuk job kita masukkan P. Untuk kategori kita masukkan O. Jika sudah, saya lupa. Ini masukkan min 1 ya. Maka nanti di sini balance due-nya adalah minus $11,06. Oke. Setelah itu kita akan klik record. Kita klik record. Lalu kita buka di purchase register. Kita pilih purchase register, kita ke return and debit. Di sini ada PT Andalova. Lalu karena ini COD, jadi kita klik di return receive refund. Kita klik. Nah, di sini kita masukkan ID-nya.
itu adalah BKM 0001. BKM 0001. Tanggalnya adalah 10 Januari 2020. Untuk deposit account-nya kita ganti menjadi bank USD. Jika sudah, kita klik record. Sini sudah hilang ya karena sudah dibayar secara COD. Saya akan menjelaskan yang kelima, itu transaksi penjualan barang dengan mata uang USD. Pada tanggal 14 Januari 2020, PT Central Cake membeli barang secara kredit dengan termin 20 TH after EOM. Berikut adalah daftar barang yang akan dibeli oleh PT Central Cake dengan exclude 10% PPN, jobnya P, kategorinya L. Untuk penyelesaiannya, yang pertama pilih mode sales, kemudian pilih enter sales. Yang kedua, pilih menu invoice. Yang ketiga, unchecklist tax inclusive. Yang keempat, ubah layout menjadi item. Yang kelima, pilih termin day of month after EOM. Kemudian balance due date-nya ganti menjadi 20 TH. Yang keenam, input data transaksi penjualan sesuai dengan bukti transaksinya. Yang ketujuh, setelah selesai menginput data, kemudian klik tombol record. Selanjutnya kita masuk ke transaksi penjualan barang dengan mata uang USD. Pada tanggal 11 Januari 2020, PT Central Cake membeli barang secara kredit dengan termin 20 TH after EOM. Dengan exclude 10% PPN, jobnya P, kategorinya L. Kita langsung masuk ke comment center, kemudian pilih sales, lalu pilih enter sales. Kemudian kita masukkan customernya PT Central Cake. Kita ganti layoutnya menjadi item. Lalu ganti terminnya menjadi on a day of the month, ganti dengan 20. Ininya kita ganti 0. Invoice-nya kita ganti FJ 140101, tanggalnya 14 Januari 2020. Yang pertama itu kita masukkan 2 item numbernya KUT atau kue ulang tahun. Price-nya 89 US dollar, totalnya 178 US dollar. Jobnya kita ganti, kita tambahin P, PPN, tax-nya itu PPN. Terus yang kedua itu 4, ininya BTS atau bittersweet. Price-nya 5,66 US dollar, jumlahnya 22,64 US dollar. Jobnya kita tambahin P, tax-nya PPN. Lalu setelah itu kita lihat balance due-nya sama. Setelah itu kategorinya kita ganti jadi kita tambahin menjadi L. Setelah itu kita klik record. Selesai. Lanjut, untuk transaksi retur penjualan, ini tanggal 17 Januari 2020, perusahaan mendapatkan retur dari PT Central Cake dengan nomor invoice FC 170101 berdasarkan transaksi pada tanggal 14 Januari 2020. Nomornya FJ 140101 secara kredit dengan termin net 20 after
OM. Exclude-nya 10% pajak pertambahan nilai, job-nya P dan kategorinya O. Nah, seperti ini kurang lebih. Jadi kode barangnya itu BTS, namanya Bittersweet, jumlahnya 2. Harga belinya 5,66 US dollar, total belinya jadi 11,3 US dollar. Untuk total pajaknya jadi 1,132 dan untuk jumlah setelah pajaknya sebesar 12,452 US dollar. Nah, ini di bawah ini gambaran dari aplikasi ABSS-nya yang kita buat seperti ini, dan untuk payment-nya kita menggunakan cash. Terima kasih. Itu saja yang bisa saya jelaskan dan sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pencatatan transaksi retur penjualan, ini data-datanya. Cara mengerjakannya di aplikasi ABSS itu di modul ini, klik sales, klik enter sales. Karena di sini saya sudah buat datanya. Lalu di sini invoice, cantumkan nama customernya. Di sini otomatis akan ada alamat dari si customernya. Ini nomor invoice-nya, dan jangan lupa terms-nya juga harus disesuaikan sama soal yang di sini. Lalu ini tanggalnya. Ini ship, ini kayak jumlah ordernya berapa. Ini item number, ini kayak singkatan dari deskripsinya, BTS, kue ulang tahun, Bittersweet. Dan ini price-nya itu kayak harganya. Harga persatuannya itu berapa di sini. Dan di sini akan otomatis tampil totalnya. Jangan lupa untuk jobnya itu disesuaikan, karena di sini jobnya itu P, taxnya PPN. Lalu di sini jurnal memory udah sesuai, udah otomatis. Nah, di sini NT, untuk kategorinya juga sesuai. Dan untuk rate USD nih, kalian klik, kalau misalnya di sini masih IDR, kalian klik ganti ke USD. Lalu transaction exchange rate-nya juga diganti. Habis itu klik OK. Lalu kalau sudah selesai, kalau misalnya di sini sudah 0, ini artinya udah balance. Lalu klik saja OK. Selesai. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang transaksi pembayaran gaji karyawan menggunakan mata uang IDR. Di sini ada soalnya, pada tanggal 25 Januari tahun 2020, PT Mega Bakery melakukan pembayaran gaji karyawan atas nama Karina menggunakan mata uang IDR sebesar 3.500.000 dengan kategorinya L. Di sini ada bukti kas keluarnya di bawahnya. Dan caranya itu, dan cara penyelesaiannya itu, pilih modul akun dan record journal entry, isikan data transaksi sesuai bukti dokumen. Nah, di sini ada contohnya di bawah ini. Oke, di sini saya akan menunjukkan cara untuk mengisi transaksi di aplikasi ABSS-nya, transaksi pembayaran gaji karyawan kepada Ratna di bulan Januari. Yang pertama, di modul kalian klik akun, lalu record journal entry. Nah, di sini ada tampilannya yang sudah saya buat. Di sini kalian isi general journalnya itu, yaitu ini nomor refnya KK260101. Lalu tanggalnya itu tanggal 25 Januari 2020. Dan memonya itu gaji karyawan di bulan Januari. Di sini kalian sesuaiin akun-akunnya, karena ini membayarnya lewat Bank Mandiri dan jumlah itu 35 juta. Dan di sini jangan lupa kalian kategorinya itu harus diisi, kategorinya itu ya itu L. Lalu di sini di currency ini kalian harus mengubah dulu, kan tadi ini mata uangnya USD, kita ubah dulu menjadi IDR. Dan transaction exchange rate-nya itu diubah juga. Habis itu klik OK dan selesai. Oke, untuk selanjutnya itu
kita akan menampilkan laporan-laporan hasil dari pengerjaan ABSS kita. Yang pertama akan dimulai dari teman saya. Nah, untuk melihat profit and loss atau akrualnya, kita pilih analisis, tapi kita klik yang tanda panahnya, lalu kita pilih profit and loss. Nah, ini net profit and loss-nya, terus ininya begini. Setelah selesai, kita klik close. Selesai. Terima kasih. Di sini kita akan melihat hasil laporan selama bulan Januari. Pada dialog Command Center, kita pilih report. Lalu untuk melihat laporannya, kita pilih akun transaction accrual. Di customize pada bulan Januari sampai 31 Januari, display. Nah, ini hasil laporan selama bulan Januari. Jika sudah di close, kita sekarang akan melihat laporan laba ruginya di income statement accrual. Customize Januari, 31 Januari, display. Nah, ini hasil laporan laba ruginya. Nah, selanjutnya kita akan melihat laporan neraca di standar balance sheet customize Januari. Jika sudah, display. Ini laporan neracanya selama bulan Januari. Nah, kita akan melihat laporan arus kasnya di tab banking, statement of cash flow, customize Januari, display. Nah, ini laporan arus kasnya. Close. Oke, di sini untuk melihat laporan dari cash repage, itu pertama kita klik report, klik tanda panah bawah ini, lalu klik banking. Di banking ini kita pilih cash repage ini di transaksi jurnal, double klik aja. Nah, habis itu sesuaiin tanggalnya di sini. Tanggal 1 Januari sampai tanggal 31 Januari. Lalu klik display. Nah, di sini akan tampil laporan dari cash repage journal dari tanggal 1 Januari sampai tanggal 31 Januari. Habis itu kita print dalam bentuk PDF. Klik print yang ada di bawah ini. Lalu pilih Microsoft Print to PDF. Lalu kita klik print. Di sini kita atur penyimpanannya mau di mana. Selanjutnya, saya akan mendemokan laporan sales summary. Caranya, klik report, lalu pilih account, lalu pilih tab sales. Lalu pilih sales summary, klik customize. Di sini date formnya kita ganti Januari to Januari tanggal 31. Setelah itu kita klik display.
Sini akan muncul report display untuk sales. Saya akan menampilkan purchase summary dengan mengklik report, lalu pilih account, lalu pilih tab purchase, lalu pilih purchase summary, lalu customize. Di sini date formnya Januari to Januari. Jika sudah diisi, kita klik display. Di sini sudah muncul report display untuk purchase summary. Oke, di sini untuk melihat laporan kas yang lainnya, kita klik report lagi, tanda panah bawah ini, klik banking, lalu akan tampil seperti ini. Nah, di transaction journal itu ada cash disbursement. Itu ada cash disbursement. Lalu klik saja, double klik. Lalu atur lagi tanggal 1 Januari. 1 Januari sampai tanggal 31 Januari. 31 Januari. Lalu klik display.